Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seseorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kepemudaan. Para ahli riwayat melukiskan semangat beliau dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya demikian rupa sebagaimana yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akankah meningkat sedemikian rupa hingga dia menjadi buah cerita tentang keimanan, menjadi tamsil dalam riwayat semangat kepahlawanan? Sungguh suatu riwayat penuh pesona. Riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin. Ia salah satu di antara pribadi-pribadi kaum muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Tetapi corak pribadi manakah? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan umumnya. Suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin, Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW serta agama yang dibawanya, maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu. Karena walaupun usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pikat dan pembuka jalan pemecahan masalah. Di antara berita yang didengarkannya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keraguannya tidak berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadah kepada Allah yang Maha Besar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan telinga meresap di hati para pendengar. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat mengenai sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan serasa terbang karena bergembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak,
sehingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai. Tak ubah bagaikan lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu yang luas dan hikmah, berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Khunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ia wanita yang disegani, bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walaupun seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi satu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya sebagai suatu perkara yang kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya, sehingga terjadilah apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Demikianlah ia senantiasa berbolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada sesuatu yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyusuri setiap jejak. Kebetulan seseorang yang bernama Uthman bin Tolhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara bersembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya ia pun sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya. Tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya dengan jalan yang lain. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habsyi melindungi diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum Muhajirin, lalu pulang ke Makkah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya beserta para sahabat atas titah Rasulullah dan taat kepadanya. Baik di Habsyi maupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang dialami oleh Mus'ab di setiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ia merasa puas karena kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi, Tuhannya yang maha besar. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW.
Demi memandang Mus'ab, mereka semua menundukkan kepala dan memejamkan mata. Sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka, pakaiannya sebelum masuk Islam tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi.